wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini langsung saja kita membaca sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah membahas di hadis ke-336. Hadis itu masih di dalam bab tahrim al-uquq wa qati'atur rahim, yaitu haramnya melakukan kedurhakaan kepada orang tua dan memutus silaturahim. Yang alhamdulillah di hadis 336 sudah kita bahas berkaitan dengan dosa-dosa besar. Itu hadis yang sudah kita sebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Lalu di pembahasan hadis itu kita bagi antara dosa besar dan dosa kecil. Masih ingat apa enggak? Udah 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Karena awal bulan libur, makanya saya juga nggak bikin tulisan karena juga lupa hadisnya kemana nih. Karena udah libur 3 pertemuan kalau tidak salah ada. Berarti yang kemarin itu terakhir kalau nggak salah di Baitur Rahman yang kita bahas tentang pembagian dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil, dan ciri-ciri dosa besar sudah kita bahas dan juga ciri-ciri dosa kecil. Ini sudah kita selesaikan dari pembahasan 336, nomor hadis 336. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini saya juga minta maaf yang biasanya pakai infocus slide kita tidak sampaikan, tidak gunakan. Saya lupa hadis nomor berapa, mau nanya sama Pak Haji lupa lagi, makanya nggak sempat saya tulis. Jadi kita baca saja langsung dari hadis ke 337. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul khamus, rawahu al-Bukhari. Hadis ini sahih tentunya riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin al-As. Sudah kita jelaskan Abdullah ini nama Abdullah dari golongan sahabat. Itu ada beberapa sahabat yang bernama Abdullah. Ada yang mengatakan 6 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal, yang paling banyak hadisnya itu ada 5 atau 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang kita kenal namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, itu Abdullah bin Abbas. Yang kedua yang terkenal juga Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini sahabat kita yang kita bahas pada hari ini, Abdullah bin Amr ibn al-As. Juga dikenal dengan Abdullah ibn Mas'ud. Kita sudah sering dengar Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair ini belum kita bahas secara detail. Insyaallah nanti kalau ketemu sahabat ini kita akan bahas Abdullah bin Zubair. Ada juga Abdullah bin Abi Maktum atau Ibnu Abi Maktum. Itu sahabat Nabi yang kita Ibnu Abi Maktum. Ini nanti juga ada pembahasan kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat ini. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis ada 4. Yang paling banyak meriwayatkan hadis 4 orang yang namanya Abdullah, itu Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat kita ini termasuk banyak meriwayatkan hadis, yaitu sampai 800 hadis. Cukup banyak hadis, itu 800. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Ini adalah yang banyak, dan juga
juga Abdullah ibn Mas'ud, yaitu 848, artinya sekitar hampir mendekati 1000. Nah ini termasuk sahabat yang banyak hadis-hadisnya diriwayatkan di dalam beberapa kitab hadis. Dan Abdullah ini masuk Islam, Amr bin As juga masuk Islam. Jadi bapak dan anaknya masuk Islam. Hanya saja Abdullah bin Amr bin As anaknya lebih dulu masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia dakwahi ayahnya dan akhirnya ayahnya pun masuk Islam. Justru ayahnya itu masuk Islam berkat dakwah anaknya. Dan Abdullah bin Amr bin As ini kalau dilihat dari fisiknya, dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Dzahabi menyebutkan di dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala, rajulun tawilun azimul batni asman, dikatakan bahwa beliau ini adalah azim, yaitu maksudnya apa? Orangnya besar. Terus azimul batn, perutnya juga gede. Berarti orangnya emang apa? Dia terus perutnya besar. Kan ada juga orang yang gede, badannya dia nggak ada badannya apa? Ya orang gede tapi perutnya juga gede. Terus dia itu mukanya putih kemerah-merahan, maksudnya putih banget. Mukanya itu kulitnya putih. Jadi boleh ya punya jenggot yang panjang. Jadi orangnya gede, putih, jenggotnya panjang. Udah kebayang gitu kalau itu dulu bisa mari subuh, gede banget orang-orang. Kelihatan nih siapa? Abdullah ibn Amr ibn As. Beliau sama bapaknya Amr bin As. Bapaknya kan Amr bin As, dia Abdullah. Beda umurnya 12 tahun. Jadi kalau jalan bareng udah kayak kakak adik. Berarti Abdullah bin Amr bin As itu nikahnya umur berapa? Itu udah bisa punya anak. Iya, subhanallah. Makanya termasuk garaib, termasuk unik juga dia. Berarti luar biasa. Kalau sekarang beda 40 tahun. Karena kelamaan suratnya. Kalau zaman dulu emang cepat nikahnya, cepat dan memang mudah. Jadi waktu Rasulullah nikah dengan Aisyah 9 tahun itu bukan sesuatu yang apa? Yang aib, digede-gedein, wah suka sama anak kecil itu nggak ngerti. Dia tahu zaman sekarang, zaman dulu udah biasa. Ini umurnya cuma beda berapa? 12 tahun sama ayah. Ini Abdullah bin Amr ibn As. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah juga. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang luar biasa. Dan kalau kita belajar sanad hadis, ini suka disebut lataiful isnad. Apa itu lataiful isnad? Sanad yang bagus. Lataiful isnad apa? Lataif itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang unik. Uniknya bagaimana? Uniknya di lataiful isnad dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Abdullah menjadi gurunya Amr. Itu termasuk lataif. Artinya apa? Seorang anak menjadi guru daripada murid, dari orang tua. Kadang-kadang ayahnya kalau meriwayatkan hadis dari Abdullah. Jadi banyak Amr bin As meriwayatkan hadis dari Abdullah. Tulis setelah Rasul ke atas, setelah perang Badar, baru Rasulullah menggiatkan untuk baca tulis. Sebelumnya mereka itu mendasarkan hafalan. Mereka hafalannya memang kuat. Jadi kalau Nabi nyampaikan dia hafalan kuat. Tapi ini termasuk yang ahli baca tulis. Dan setelah masuk Islam, karena ini memang bakat baca tulisnya bagus, dia kemana-mana bawa buku. Di mana Rasul duduk dia mesti pegang buku. Rasul ngomong ditulis. Semua ucapan Nabi tertulis, nggak pernah lewat. Makanya kata Abu Hurairah, aku adalah sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis kecuali Abdullah. Fa'innahu yaktub wa la aktub. Kecuali Abdullah, dia nulis saya nggak nulis. Dia tulis illa Abdullah, kecuali Abdullah. Berarti maksudnya Abdullah siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau Abu Hurairah bilang semua sahabat kalah banyak sama saya kecuali Abdullah. Fa innahu yaktub wa la aktub. Karena dia nulis saya tidak nulis. Maksudnya adalah bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Jubair, Ibn Awad. Baik siapa? Abdullah Ibn Amr bin As. Jadi memang dia kerjaan nulis.
Nabi datang ngobrol terus, ngomong tulis. Jadi kemana-mana bawa apa? Bawa buku, bawa pena. Itulah yang disebut perumpamaan orang yang belajar Abdullah. Itu orang yang disebut belajar. Jadi belajar itu baca pakai not. Nah kalau kita bagaimana nggak baca kan nulis? Memang zaman dulu nulis, kecuali memang orang-orang ada juga yang nggak nulis, sahabat banyak juga yang nggak nulis. Cuman hafalannya apa? Imam Bukhari sendiri, semua teman-temannya Imam Bukhari nulis. Cuma Imam Bukhari kalau ngaji nggak nulis sendiri. Tapi kalau mereka sudah pulang, selesai pulang, bukan hanya setelah selesai ta'lim langsung, mungkin 3 tahun, 4 tahun, itu yang nulis ragu ini hadis bagaimana? Datanglah ke temannya, ke Imam Bukhari. Wahai Bukhari, Muhammad, Imam Bukhari kan namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardindah al-Bukhari. Wahai Muhammad, kemarin 3 tahun yang lalu kan kita belajar sama Syekh ini hadis ini. Ini benar gak hadis? Oh, ini kurang hadis. Yang benar itu begini. Jadi mereka koreksinya kepada Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari tidak nulis. Jadi ada orang yang sekelas Imam Bukhari. Maka kalau kita mungkin sekelas Abdullah bin Amr, ada yang sekelas Imam Bukhari juga. Yaitu kalau yang sekelas Abdullah bin Amr langsung nulis. Kalau sekelas Imam Bukhari dia kan nulis. Karena dia langsung apa? Tapi tentunya sekarang ini kadang-kadang nggak nulis bukan karena apa? Orang kita lupa. Zaman kan juga sekitar 3 tahun, orang 3 minggu yang lalu aja kita udah lupa. Boleh dosa besar kecil bingung kita. Oh tapi kita sekarang ada ini nih, ada apa? Ada YouTube, ada kamera streaming. Nah ini enak, ini bantu banget. Pulang dari sini kita lupa, kita buka lagi. Nah, ini jadi yang di apa? Sarana prasarana ini luar biasa. Ini satu nikmat, walaupun kita kan nulis, walaupun kita amalannya nggak sekuat Imam Bukhari, tapi paling tidak pulang di rumah buka lagi. Kalau lupa kita buka lagi tuh. 2 kali 3 kali kebuka langsung pasti apa? Ingat insya Allah. Tapi kalau yang bisa nulis yang sudah dengar nulis itu akan lebih apa? Lebih kuat lagi. Cuman kalau yang nggak biasa nulis sering mulu, nanya lagi, terus habis itu nanya lagi, rumput juga kita mendikte apa? Nah ini tentunya insya Allah kita semua diberikan semangat untuk menuntut ilmu, amin. Bahkan di saat orang pada nggak nulis Al-Quran, sama Rasul dilarang nulis kecuali Al-Quran. Ini Abdullah bin Amr dikasih izin untuk nulis Al-Quran dan di luar Al-Quran. Jadi Abdullah bin Amr ini luar biasa, diizinin sama Nabi nulis Al-Quran dan nulis di luar Al-Quran. Yang lainnya jangan tulis kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah melihat Abdullah bin Amr tahu mana Quran, mana bukan Al-Quran. Jadi dia bisa bedain, maka diizinkan untuk menulis. Yaitu begitu cepat sampai saking cepat dan pintar nulisnya, Rasul ngomel aja ketulis. Nabi lagi marah-marah ditulis. Semua di majelis itu dia bisa bacain omongan Nabi yang lagi marah, yang lagi apa? Nggak marah, ngomelnya Nabi itu disebut. Akhirnya sahabat melihat, Abdullah, ini yang bener aja, masa marahnya Nabi ditulis juga. Nasihatnya wajar, ini marahnya. Kalau Nabi lagi marah kamu tulis, tapi itu bukan nasihat, bagaimana? Abdullah mikir, iya bener juga. Marahnya Nabi emang saya menulis, dia semua ditulis. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ini saya ini demen nulis. Setiap yang keluar dari lisanmu saya tulis ya Rasul. Hatta kamu lagi marah-marah saya tulis juga. Kamu lagi marah-marah saya tulis juga. Gimana? Boleh nggak saya tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah atau tidak marah? Maka kata Rasulullah SAW, untuk anni, tulis apa yang dari aku. Fa inni la aqulu illa haqqan, karena aku tidak akan berbicara kecuali benar. Walaupun marah, aku tetap aku ngomongnya benar. Nggak acok ngomong. Subhanallah, lagi marahnya emosi tinggi, tetap ngomongnya itu benar. Maka tulislah semua yang keluar dari aku, karena demi Allah tidak keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Walaupun lagi dalam keadaan marah, harus ditulis setiap waktu. Mau marah ditulis.
Itu Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah bilang, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian lagi marah, diam. Jangan ngomong kalau lagi apa? Lagi marah. Karena kalau lagi marah itu tidak terkontrol karena gerakan darah yang luar biasa. Kenapa? Karena orang marah tetap hukum berjalan. Begitu juga, ini hati-hati, saya sering ulang, menceraikan istri dalam keadaan marah pun jatuh cerai. Jangan dengar ada yang mengatakan nggak jatuh cerai kalau lagi marah. Dari mana? Nyerahin nggak jatuh cerai kalau lagi marah? Hanya orang gila saja yang menceraikan istri lagi mesra-mesraan. Masa lagi ngopi bareng, neng kamu saya ceraiin ya. Itu orang gila mau nyerahin apa? Istri lagi adem, pasti lagi apa? Emosi, marah, berantem karena istrinya bicara, dia terpancing, dia marah juga. Saya ceraikan kamu, jatuh cerai. Karena kalau kamu marah terus kamu bicara, mengucapkan kalimat, itu kena hukum seperti normal. Ini Rasulullah SAW, kecuali Nabi Muhammad, marahnya tetap berkata yang hak, yang benar. Inilah Rasulullah SAW. Wa qara'tu, dan saya baca tulisan saya Quran setiap malam. Jadi di dalam riwayat Imam Dzahabi, Abdullah bin Amr bin As mengkhatamkan Quran setiap 1 hari sekali. Jadi dia tulis, dia baca, yang sudah ditulis itu semua dibaca dalam 1 hari. Jadi Abdullah bin Amr bin As mengkhatamkan Quran 1 hari sekali. Amr nggak sabaran bapaknya, udah deh saya paksa aja deh. Akhirnya dipaksa menikah. Waktu dipaksa menikah, nggak mau dia mau, kan dipaksa. Domain saya kalau nggak mau nikah saya aduin Nabi nih, ditakut Nabi. Woi, saya nikah. Jarang kan anak sekarang dipaksa nikah sama bapaknya. Kebanyakan minta nikah mulu. Jadi dipaksa, akhirnya dicari sama Amr bin As, bapaknya dapat istri yang solehah luar biasa. Dipisah, ini rumah Abdullah, si anak ini rumah Amr. Setelah sepekan pernikahan, Amr bapaknya datang ke Abdullah. Waktu datang ke anaknya lagi keluar rumah, nggak ada. Adanya mantunya. Ditanya, wahai mantu, bagaimana kau dapati suami anakku itu bagaimana, baru saya pakai sebagai kepala rumah tangga. Apa kata istrinya? Kalau beliau berkata, Abdullah rajulun qawwam sawwam, katanya. Abdullah rajulun saleh. Abdullah orang saleh suamiku. Qawwam, tukang bangun malam. Sawwam, tukang puasa. Kalau siang puasa, kalau malam qiyamul lail. Talil Quran, baca Quran terus sampai seminggu saya belum diapa-apain. Seminggu belum disentuh. Oh, kayak orang sini juga tuh. Habis pernikahan selesai, seminggu belum diapa-apain. Oh, kenapa? Ternyata Abdullah kalau malam baca Quran, sampai tidur sedikit, bangun lagi qiyamul lail. Siangnya puasa. Oh, ini Abdullah. Ini luar biasa orang yang talil Quran, tukang baca Quran. Kaget si mertua, si siapa Amr, langsung dipanggil Abdullah anaknya. Ini kenapa istri kamu gak diapa-apain? Bukan gak cakep-cakep, agak diapa-apain. Apa kata Abdullah? Wallahi, qiyamul lailku lebih aku nikmati daripada berdoa dengan istri. Ketika aku membaca Al-Quran, lupa aku untuk menghentikannya. Kalau aku lagi baca Quran, nggak bisa berhenti. Kalau aku sudah baca Alif Lam Mim, mau berhenti nggak bisa, sehingga istriku tidak aku sentuh. Ya Rasulullah, waktu diadukan, kenapa kau baca Quran seperti itu setiap malam? Ya Rasulullah, saya nggak bisa berhenti, dan enak kalau dibaca Quran tuh nggak bisa berhenti. Dan aku lupa dengan orang yang ada di sekitar, aku lupa dengan istriku, lupa dengan enak dibaca Al-Quran. Apa kata Rasul? Iqra'u fi syahr, bacalah dia dalam 1 bulan. Maksudnya khatamkan sebulan sekali, jangan 1 malam sekali. Ya Rasulullah, da'ni astamti' bi quwwati. Ya Rasulullah,
biarkanlah ya Rasul, izinkan aku menikmati kekuatanku ini ya Rasul. Saya kuat untuk satu kali satu malam apa? Satu khatam. Dari astamti'u bi quwwati ya Rasul, biarkan ya Rasul. Izinin saya menikmati, saya punya tenaga ya Rasul. Kalau sebulan sekali kelamaan saya khatam ya Rasul. Biarkan aku menikmati untuk bisa menghatamkan sebulan, satu hari atau satu malam sekali. Kata Rasulullah, da'hu fil bishri. Kalau begitu baca 20 hari sekali. Maksudnya khatamnya 20. Karena dia minta satu hari. Enggak ya Rasul, biarkan aku bisa menikmati kekuatan aku kuat ya Rasul. Kalau 20 hari kelamaan saya khatamnya Rasul. Sampai 10 hari, sampai akhirnya ikra'u fis sabat. Kalau begitu khatamkan 7 hari sekali. Ya Rasulullah, sangat lama sekali khatam 7 hari ya Rasul. Rasulullah tak mesti lagi orang. Sejak saat itu kata Abdullah bin Amr, berarti Rasulullah tak boleh lebih, tidak boleh lebih cepat dari 7 hari. Maka beliau setiap 7 hari sekali khatam Quran sampai wafatnya. Abdullah bin Amr bin Al-As ceritanya luar biasa, sangat banyak disebutkan keunikannya. Seperti kalau kita baca biografi para sahabat, manaqib para sahabat, itu kadang-kadang kita ketawa. Kadang-kadang kita ketawa, bukan ngetawain mereka, tapi ketawain apa? Ketawain diri kita sendiri. Ya Allah, oh, ternyata kita begini banget dah. Ternyata kita jauh banget dibanding apa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan silaturahim, dengan membaca hadis, kita belajar seperti ini, insya Allah menjadi motivasi kita, menjadi dorongan kita untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya waktu dikasih tahu begitu, dia nggak mau, akhirnya sudah dikasih tahu sama Nabi. Itu puasa juga begitu, panjang nih, disuruh puasa sebulan sekali juga sama Nabi. Terus siapa puasa sebulan sekali? Ada yang katakan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu puasa sebulan sekali. Bukan karena malas, tapi memang belum ada syariat. Jadi puasa sebulan sekali. Kamu puasa, kata Rasulullah, sebulan sekali. Ya Rasul, mana bisa saya puasa sebulan sekali? Zidni, tambahin ya Rasul. Saya masih muda, saya kuat. Orang yang muda emang, saya kuat cuma sekali. Akhirnya Rasul bilang, puasalah sebulan 3 kali. Yang disebut ayam lebih 13, 14, 15. Ya Rasulullah, mana mungkin saya cuma sebulan 3 kali ya Rasul. Tambahkan ya Rasul, puasalah Senin Kamis. Akhirnya sampai dibilang minta tambah lagi, sum ashurul hurum, puasalah di bulan-bulan haram. Perbanyak puasa di bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya Rasulullah, pengen nambah lagi. Akhirnya dia bilang, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Itu kan kita cerita puasa Daud, itu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia cerita puasa Daud. Itu semua jadi amalannya kayak begitu. Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya setelah saya dikasih nasihat sama Nabi, akhirnya Rasulullah bilang, ati abang. Terakhir nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr itu langsung nempel kalimat ati abaka, taati bapakmu. Sejak saat itu bapaknya ngasih tahu, dia nggak pernah melawan, dalam artian debatkan. Memang bapaknya muridnya, jadi bapaknya mau ngomong tuh kalah melulu sama siapa? Yang di gurunya, dia belajar sama siapa? Bapaknya kalah pintar sama Abdul. Jadi kalau dia mau nasihatin, dikasih dalil, emes dia bapaknya. Jadi makanya waktu ada Nabi didatang ke Rasul, ya Rasul, anak saya begini-begini, baru Rasul nasihatin. Sejak Rasulullah tahu ketika Rasulullah mau meninggal, sebelum meninggal dia pesan, hati abaka, taati bapak. Sejak saat itu Abdullah bin Amr bin As, apapun yang diperintahkan, disuruh sama ayahnya, tidak pernah dia membantah. Abdullah bin Amr ikut di pasukan Aisyah, padahal Abdullah bin Amr salah ini. Kata dia, ini salah kita perang lawan Ali. Ali itu khalifah sah, Ali itu pemimpin sah. Kita kalau perang begini nanti jadi pemberontak. Salah. Tapi bapaknya bilang ikut tuh pasukan, ikut dia. Padahal dia hatinya, ya Allah, ini salah nih, ikut apa? Tapi dia ikut perang juga melawan apa? Ali bin Abi Thalib. Perang yang sangat besar, 9 hari itu peperangan.
Pasukan Muawiyah terbunuh 35.000. 35.000 di zaman dulu. Pasukan Sayyidina Ali terbunuh 25.000. Amr bin As, Abdullah ikut jadi pasukan Muawiyah. Kata Abdullah, salah nih, gila melawan Sayyidina Ali katanya. Muawiyah gubernur, Ali bin Abi Thalib khalifah. Kok bisa gubernur lawan khalifah? Mestinya gubernur nurut. Seluruh ulama ahli sejarah mengatakan yang salah Muawiyah. Dan yang disebut pasukan Bughal memberontak. Tapi Abdullah ikut. Kenapa? Amr bapaknya jadi panglima soalnya. Muawiyah angkat Amr jadi apa? Amr bin As jadi panglimanya. Jadi Muawiyah itu gubernurnya, di lapangan diangkat Amr bin As. Abdullah mundur, kata bapaknya ikut. Waktu mau mundur nggak ingat nasihat Nabi, ati abak. Dalil ati abak itu dipegang terus sama bapaknya. Taati bapakmu. Yang itu juga gerendeng lagi nih. Astagfirullah, lawan Sayyidina Ali katanya. Jadi Sayyidina Ali siapa? Khalifah Ahlul Bait Nabi Muhammad. Anak-anak jangan Sayyidina Ali, anak-anaknya jadi pemimpin para pemuda ahli surga. Ibunya wanita Sayyidah Nisa ahli jannah. Penghulu wanita ahli surga adalah Fatimah. Anaknya penghulu para pemuda ahli surga. Ali bin Abi Thalib, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Gemeter dia ngadepnya. Tapi karena bapaknya nyuruh, turun juga. Sapi sama. Wallahi pedangku tidak aku tebaskan untuk seorang muslim sedikit pun. Jadi aku pukulkan pedangku di batu. Dipukul lagi perang malam dipukul. Kasih tahu bapaknya, bengkak itu pedang dia apa? Gopel, mukulin batu, dipikir perang ketemu sama pedang begitu. Padahal saya pukulkan ke batu, saya tidak pernah memukul dengan pedang seorang muslim. Makanya hadis ini dimasukkan ke dalam hukukul walidain karena Abdullah ini berkaitan dengan apa? Biar tahu bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan kepada Abdullah. Karena orang Syiah menganggap Abdullah ini orang yang berdosa besar dan seterusnya karena memerangi Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, Allah, saya tidak perang kecuali karena diperintahkan oleh ayahku. Inilah Abdullah. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal pada tahun 63 Hijriah. Sayyidina Husain Karbala 61. Jadi Muawiyah meninggal tahun 60. Jadi dia cukup lama dan dia meninggal pada tahun 63 Hijriah. Dalam usia berapa? Usianya ditambah 7 tahun karena ada riwayat yang mengatakan beliau itu lahirnya itu sekitar 27 tahun sebelum hijrah. Jadi waktu Rasulullah hijrah dia umur 27. Berarti waktu 27 ditambah ya sekian, jadi cukup lama, umurnya cukup panjang. Beliau meninggal tahun 23 tahun dan beliau disebutkan meriwayatkan hadis tadi sebanyak 800, ada yang mengatakan lebih dari 800. Intinya itulah kisah singkat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Kabair, ini saya tidak bahas panjang karena sudah disebut pada pertemuan yang lalu. Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Ini sudah kita bahas sekarang. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Al-isyrak, syirik, durhaka. Ini menunjukkan bahwa durhaka itu sangat besar karena diletakkan setelah kemusyrikan. Rasulullah musyrik lalu durhaka, berarti menunjukkan durhaka itu dosa yang sangat besar karena dia diletakkan oleh Nabi setelah kemusyrikan. Menghancurkan Ka'bah kalah besarnya dengan membunuh seorang muslim. Rasulullah bilang la yahillu damim mri'in muslimin illa bithalas. Tidak halal bagi seorang muslim menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena 3. Kalau 3 ini nggak apa-apa dibunuh. Siapa? Al-Thayyib Az-Zani. Al-Thayyibu Az-Zani, orang yang sudah menikah melakukan perzinahan lalu ditetapkan hukum dirajam, maka waktu ditumpahkan darahnya dibunuh nggak apa-apa karena dia berzina. Yang sudah menikah zina, maka hukumnya rajam sampai mati. Yang kedua, al-qatl,
yaitu an-nafs, yaitu membunuh atau menghilangkan jiwa. Orang yang membunuh ini seperti ini, qatilu an-nafsi wa qatlun nafsi, ini termasuk yang diperbolehkan untuk dibunuh. Artinya orang itu membunuh orang, kemudian ditangkap, bukti jelas, hakim menetapkan harus dibunuh, maka waktu ditegakkan kisos, maka membunuh orang yang membunuh itu tidak dosa, karena kisos ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum al-qisas al-qatl ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa wal ukhti bil unsa dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, ditetapkan kepada kalian hukum kisos. Kisos, jadi kalau sudah membunuh terbukti kalau dibunuh tidak dosa. Dan yang terakhir al-ghalib al-mufariqun lil jamaah, al-ghalib dikatakan atau disebutkan di dalam bahasa ininya al-mufariqun lil jamaah, yaitu ghalib marik mufariqun lil jamaah, orang yang murtad keluar dari Islam dan memecah belah kesatuan umat Islam. Jadi dia setelah murtad, dia ngomong ke sono kemari jelekin Islam, maka itu orang hukumnya apa? Dibunuh. Nah, kalau di luar itu haram hukumnya, tapi di tiga itu boleh dibunuh. Tapi itu pun lewat pengadilan, dihakimi, diadili dengan benar, ditetapkan hukum mati. Yang motong nggak dosa. Kenapa? Karena itu menurut kesalahan mereka. Nah, ini tentunya wa qatlun nafsi, dan yang terakhir wal yaminul ghamus, dan al yaminul ghamus. Ghamus ini apa? Yamin itu artinya sumpah. Jadi yamin itu adalah sumpah. Al-ghamus maksudnya adalah sumpah palsu. Kalau kemarin kita sebut apa? Syahadatu az-zur. Kemarin itu kan hati-hati kepada kalian terhadap perbuatan dosa syirik. Lalu Nabi yang duduknya begini langsung apa? Tegak, yang mengatakan syahadatu zur. Ini berkaitan dengan hadis kemarin. Makanya di dalam isi hadisnya saya tidak lebar penjelasannya, karena kita jelaskan pada pertemuan terakhir kita. Maka kita tadi lebih fokus kepada rawi hadisnya. Dan sebagai penutup pembahasan tentang al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Apakah sumpah palsu itu dosa besar dalam segala hal? Dalam segala hal sumpah palsu termasuk dosa besar, atau hanya yang sudah terjadi, atau juga masuk yang sebelum terjadi, atau sumpah yang hanya merugikan orang, atau masuk juga yang tidak merugikan orang. Itu pembahasan empat madzhab, banyak perbedaan di antara para ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'i dan Hambali, sumpah ghamus ini termasuk dosa besar bila berkaitan dengan waktu yang telah terjadi, bukan waktu yang belum terjadi. Maksudnya apa? Karena biasanya waktu yang telah terjadi itu yang merugikan dan bohong. Tapi kalau akan kan belum terbukti. Wallahi insyaallah pekan depan saya mau datang. Itu dosa besar apa enggak? Karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak, belum terjadi. Tapi kalau wallahi demi Allah pekan yang lalu saya taklim sabar padahal bohong, nah itu kena, itu namanya sudah apa? Sumpah itu kenanya yang sudah terjadi kena. Tapi kalau belum kan susah mau buktiin. Demi Allah besok saya mau ziarah, mau silaturahim ke tempat antum, sumpah berdosa besar atau belum ketahuan. Ntar kalau terjadi ternyata nggak datang baru bisa kena. Berarti sumpah itu terkena dosa besar kalau sudah terjadi. Kalau belum nggak bisa. Itu namanya janji. Insya Allah saya tahun depan pengen begini dengan nama Allah. Itu gimana dibilang sumpah, bagaimana dibilang dosa? Orang belum terjadi, boleh jadi dia mewujudkan, boleh jadi dia tidak. Berarti saat dia bersumpah nggak bisa dihitung dosa. Jadi sumpah itu dihitung dosa kalau sudah terjadi. Wallahi minggu yang lalu saya makan nasi uduk pagi-pagi, ternyata nggak makan, dosa itu. Pakai sumpah dengan nama Allah, dengan sumpah palsu. Nah ini dosa. Tetapi kok di sini disamakan dengan musyrik?
durhaka, membunuh. Kok segede itu? Nah, kalau sumpah palsu itu jelas dosa besar. Tapi yang dimaksud al-yaminul ghamus di sini adalah yang bersumpah palsu dengan nama Allah mengambil harta orang. Jadi kalau tidak mengambil harta orang dosa besar, tapi nggak sama dengan apa? Membunuh. Wallahi, pekan yang lalu saya minum kopi, tapi saya kira itu kopi manis, ternyata pahit, air saya ledahin lagi. Apakah kayak begitu doang dosanya seperti membunuh orang? Kan nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Ratusan bersumpah minum kopi padahal dia nggak minum kopi, berarti Ustaz seperti membunuh, seperti durhaka, seperti syirik. Gede banget itu, cuma apa? Nggak merugikan juga, cuma cerita. Tapi kata ulama itu dosa besar karena menyebut nama Allah walaupun tidak merugikan orang, tapi tidak sebesar syirik, membunuh orang, durhaka. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah mengambil hak orang lain, sama seperti membunuh atau durhaka, sama seperti itu. Saya tanah orang, saya bersumpah ini tanah saya dengan nama Allah. Dia berusaha, bahkan dia sampai menang kasus. Tanah itu akhirnya saya ambil padahal bukan punya saya. Ini termasuk al-yaminul ghamus, yaitu mengambil hak orang lain dengan menyebut nama Allah sehingga dia mendapatkan itu. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Ada motor nganggur, kebetulan STNK-nya hilang. Kita akuin ini wallahi motor saya, fisik udah pegang kan? Bukan punya dia, tapi dia bersumpah. Dia punya teman pengacara, dia ajak, menang dia. Dia pakai bersumpah di persidangan dengan nama Allah, itu adalah motor saya. Padahal dia tahu itu bukan motornya, tapi karena dia pintar berbicara, berani bersumpah, bawa orang yang membela dan akhirnya menang, pulang bawa motor. Itu adalah al-yaminul ghamus, orang yang bersumpah dengan palsu dengan nama Allah dan mengambil hak orang lain. Ini yang termasuk dosa besar. Tapi kalau cuma sumpah minum kopi mah apa? Dosa juga, cuma nggak sebesar apa? Mengambil hak orang lain. Nah ini tentunya yang disebut al-yaminul ghamus. Misal kalau saya jual barang, siapa yang mau beli handphone? Wallahi murah, padahal nggak murah, pakai wallahi. Dosa nggak? Dosa. Yang pertama bohong, yang kedua pakai nama Allah. Wallahi ini murah. Ini kalau bapak keliling semua tidak ada handphone kayak begini, harganya cuma sekian, padahal nggak segitu. Ada yang lebih murah, dosanya. Tapi nggak termasuk al-ghamus karena dia jual, cuman ada nipunya, bukan ngambil. Tapi kalau ghamus, ngambil handphone orang, wallahi ini punya saya. Dia pakai sumpah, akhirnya dapat al-yaminul ghamus. Ya beda ya antara apa? Al-yamin yaitu bersumpah dengan nama Allah yang tidak merugikan, cuma untuk bangga-bangga doang. Wallahi kemarin saya begini-begini, padahal nggak begitu, cuma biar orang ngebanggain kita. Itu dosa karena berbohong. Tapi lebih besar lagi dosanya kalau dia berbohong terus merugikan orang dengan apa? Dijual, mestinya harganya 10 juta jadi 12 juta karena nipunya tuh dosa. Tapi nggak segede ghamus. Kalau ghamus sudah bersumpah dengan nama Allah, ngambil hak orang lain, ngambil, bukannya apa? Ibu ngambil, subhanallah, itu dosa sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari berbagai macam perbuatan yang dapat mencelakakan kita dunia wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah jauhkan kita dari perbuatan uququl walidain, dan semoga Allah jadikan kita orang yang bisa menyelamatkan saudara kita. Allah selamatkan orang-orang muslimin dari lisan dan tangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang jujur. Allah berikan rizki dengan rizki yang halal thayyibah,
dijauhkan dari sumpah-sumpah yang mencelakakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.